Ini ngomong-ngomongin soal mental nih Coach, nyambung dengan pertanyaan kita sebelum commercial break tadi. Saat ini kan media sosial udah luar biasa banget ya Coach ya. Ya, Orang tuh gampang banget menghina orang lain, ya, begitu ya, kenal nggak kenal gampang banget untuk menghina orang lain, ngebully orang lain begitu tanpa tahu mungkin backgroundnya seperti yang satu ini, di mana Coach mengatakan bahwa nggak kasihan sama anak usia 17 tahun. Ini berkaitan dengan Arkan Kakak yang banyak dihujat. Dan Coach Indra bilang nggak kasihan sama anak usia 17 tahun. Bahkan saya baca artikelnya, Coach Indra juga mengatakan daripada ngebully dia, mending ngebully saya aja gitu. Ini apa yang mungkin ingin Coach sampaikan? iya, saya hampir semua pemain itu saya rasakan sebagai anak saya pribadi. Termasuk pelatih lain, ofisial lain juga. Karena kita menganggap dia itu setiap hari dengan kita. Ya, makanya kemarin saat hampir semua orang, ya saya pikir keterlaluan ya. Makanya saya bilang ya mohonlah. Kakak itu memang baru dari 16 baru ke 17 tahun. Baru setahun begitu. Ya kan? Yang dia itu sudah diperlakukan kayak apa ya, orang dewasa yang benar-benar sudah siap untuk itu. Makanya saya bilang, kalau mau bully ya udahlah, bully aja saya. Nggak ada masalah, ya kan? Kalau saya memang dibully, saya mau diapain nggak ada masalah. Untuk saya nggak ada efek kok, ya kan? Malahan saya senang. Kenapa Coach? Silakan, bukan saya nantang loh, ya kan? Udahlah, silakan aja kan. Tambah kita dicaci maki orang, tambah kita dibully orang, tambah kita dilecehkan orang. Saya malahan mental saya semakin oke. Ya kan? Jangankan saya Indra Safri, orang yang lebih baik aja banyak dibully, ya kan? Ya enggak? Nabi kita aja dibully nggak semua itu orang? jangan ditanya, luar jangan biasa cobaan ditanya, hidupnya. Ya. Makanya udahlah, untuk generasi-generasi yang umur 15 tahun, 16 tahun, kayak kasih ruang dong dia, disupport, ya kan? Nggak hanya kakak aja, mungkin yang lain gitu. Dia pingin berbuat baik, dia pingin yang mengasihi yang terbaik. Tapi kan anak-anak usia segitu memang fluktuatif prestasinya itu. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang naik. Saya aja di dalam untuk supaya mereka itu kompak. Coba lihat statementnya Jens Riven. Saya demi kakak coach katanya. Saya kasih bola yang harus bisa saya bikin gol, saya kasih kakak. Untuk apa? Untuk mensupport kakak. Nah, sementara di luar, masa sih orang-orang nggak mau mensupport itu? Kita begitu sulitnya bagaimana Solid, mereka satu sama satu itu solid gitu. Saling support gitu. Nggak ada yang down, nggak ada yang sama gitu. Sementara yang di luar, saya malahan kayak malu saya melihat perilaku yang kayak gitu. Bangsa kita yang beradab, bangsa kita yang dibilang bangsa inilah, bangsa besar lah. Mana masa kayak gitu? Udahlah, hentikan yang begitu. Tapi kakak sempat down nggak sih Coach? Saya tiap hari, ya. Tadi malam saya masih komunikasi dan saya yakin, ya, kakak akan bangkit dan saya janji ke kakak, saya tetap akan develop dia dan dia akan buktikan itu. Oke, jadi nggak ada rasa ngedown ya, walaupun sempat dibully sedemikian rupa dengan orang yang begitu jahat komentarnya begitu ya? Ya, mudah-mudahan ya. Dan teman-teman juga, kita nggak punya grup, teman-teman dia semua support mereka, support kakak, dan semua ofisial, semua pelatih, support kakak. Nah Coach, kalau bicara soal tadi ini juga saya tiba-tiba keingat, saya tuh pernah mendengar, ke dalam sepak bola itu bukan hanya pertandingan antar klub aja, tapi ada juga orang yang berada di dalam klub sepak bola itu, mereka bertanding secara personal di dalam klub. Itu Coach menemukan tidak? Maksudnya para pemain? Para pemain itu sendiri pun juga berusaha untuk masing-masing. Ego mereka masing-masing, ego personalnya mereka untuk menonjolkan diri mereka. Pasti. Ya itu yang saya bilang tadi. Tugas saya sebagai pelatih, di mana ego-ego itu bukan berarti ego nggak boleh loh. Di mana ego-ego itu pas gitu. Contoh misalnya, masih ingat mungkin pertandingan waktu itu kalau nggak salah Timur Leste ya. Afrizal dapat bola, itu bukan, Afrizal sebenarnya bisa cetak gol, tapi dikasih Jan Riven. Sama dengan Jan Riven dengan kakak.
Harusnya kakak yang cetak gol, tapi dikasih Jan Ridwan. Hmm. Ego-ego yang merugikan tim, saya sebagai pelatih pasti saya nggak akan bolehkan. Dan ini terbangun dengan baik di tim nasional U19 ini. Oleh sebab itu, saya mohon kepada masyarakat, siapapun itu, tolong dibantu. Apa yang sudah kita bangun di dalam, jangan sampai dirusak. Dengan kondisi yang sekarang tampaknya tantangan begitu besar ya, Coach ya. Bukan hanya soal bagaimana bisa bermain dengan baik, bukan hanya soal menjaga fisik dengan baik, tapi juga tampaknya mental dan spiritual ini harus ada pendalaman khusus ya untuk para pemain sepak bola begitu. Nah, Coach Indra sendiri tadi sempat mengatakan memang ada pelatihan lah mental, kemudian pembangunan spiritual. Nah, itu apa sih yang Coach Indra tanamkan ke mereka dari segi mental dan juga spiritual? Tapi nanti Iya. dijawab usai jeda berikut. Kami Oke. kembali sesaat lagi. Tantangan semakin berat nih untuk para pemain itu nggak cuma butuh fisik yang kuat, tapi juga bagaimana ketika mereka mengambil keputusan, pikiran yang kuat, tapi juga ternyata butuh mental dan spiritual yang kuat. Pendidikan mental dan spiritual seperti apa sih yang harus benar-benar ditanamkan kepada para pemain, apalagi di tengah gempuran media sosial, semakin banyaknya tantangan-tantangan ke depan? Iya, jadi tidak hanya itu, karena pemain usia muda ini kan memang calon generasi untuk pemain senior. Baik itu 17, baik itu 20. Kita tidak hanya ngelatih teknis saja. Ya, apa yang kita lakukan di U20, U17, makanya tim behind the team saya itu banyak sekali sekarang. Kalau dulu kan yang membantu saya mungkin 3-5 orang, sekarang kan 17 banyaknya. Dan edukasi selain teknis kita berikan. Public speaking juga kita berikan. Kita edukasi mereka. Bagaimana bermain sosial media, peraturan permainan, bagaimana juga nilai-nilai spiritual mereka, agama sesuai dengan kepercayaan mereka, kita berikan ruang untuk mereka. Dan hal-hal lain yang termasuk sekolah. Karena hak-hak pendidikannya harus kita penuhi. Nah, oleh sebab itu saya pikir semua hal-hal yang membuat dia menjadi pemain unggul nanti harus disiapkan. Masalah mental misalnya, saya sekarang menyiapkan di tim itu ada 2 psikolog. Ya, untuk bisa bagaimana memandu mereka. Ya, contoh kasus yang misalnya para pemain-pemain yang dibully atau dia terbaca dia sosial media, dia pasti ada pengaruh kan kalau anak-anak usia itu. Tim psikolog bisa menjadi tempat dia berdiskusi. Jadi saya pikir saya sebagai pelatih tim nasional dan mungkin juga pelatih usia muda yang lainnya, saya harapkan tidak hanya mengedukasi tentang kepelatihan sepak bolanya, tapi juga nilai-nilai lain ya yang juga dia harus sampaikan.